Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang uji validitas, uji reliabilitas, serta regresi linier. Nah, ini nanti akan bermanfaat ketika kalian akan mengerjakan skripsi seperti itu. Terutama bagi kalian yang tertarik dengan penelitian atau metode kuantitatif ketika nanti kalian akan mengerjakan skripsinya gitu. Karena memang pada dasarnya mata kuliah Applikom Statistika ini sebenarnya ingin mendukung, bukan mendukung siapa ya, ingin sebagai penunjang bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, terutama penelitian kuantitatif seperti itu. Sehingga harapannya nanti kalian tidak kesulitan ketika nanti masuk ke proses pengerjaan skripsi. Sebelum masuk ke materi utama ya, terutama prakteknya, ini ingin saya jelaskan bahwa data ini merupakan data hasil dari atau rekapitulasi dari kuesioner. Kuesioner ketika kalian melakukan penelitian. Responden maksudnya jumlah orang yang kalian berikan kuesioner atau angket seperti itu. Nah, memang umum di prodi kita ya, penelitian itu menggunakan angket atau kuesioner seperti itu. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya. Tidak harus seperti itu. Nah, berhubung kebanyakan seperti itu, saya ingin menjelaskan ya. Nah, bentuknya seperti ini biasanya nanti. Jumlah responden atau orang yang kalian berikan angket atau kuesioner itu jumlahnya berapa, terus kemudian nanti direkap datanya seperti itu. Rekap dari hasil jawaban dari responden. Saya contohkan misalkan kalian BTM SDM, misalkan seperti itu ya. Berarti ya respondennya itu karyawan. Bisa jadi seperti itu, karyawan satu perusahaan. Atau mungkin yang pemasaran. Pemasaran mungkin yang dapat angket atau kuesionernya adalah konsumen. Konsumen suatu produk atau konsumen suatu perusahaan misalkan seperti itu. Nah, ini bentuk rekapnya seperti ini nanti. Nah, ini maksudnya apa? Ini ada variabel pertama, variabel X1, terus kemudian ada variabel X2 dan ada variabel Y. Nah, kalau dalam statistik ya, variabel X ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel Y. Gitu. Gitu. Artinya seperti itu. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar di fungsi permintaan. Saya sudah jelaskan bahwa itu contoh yang sederhananya. Kemarin juga sudah belajar di regresi menggunakan apa namanya secara manual, hitungnya secara manual. Sekarang kita lanjut pakai aplikasi seperti itu. Nah, ini maksudnya kenapa X1 masih dibagi menjadi 4 begitu. Terus kemudian X2 juga ada 4. Y juga ada 4. Karena begini ya, suatu variabel itu biasanya memiliki indikator seperti itu. Dan nanti setiap indikator itu akan dibuatkan pertanyaan oleh mahasiswa, oleh peneliti untuk menggambarkan suatu variabel itu. Saya contohkan misalkan ya, variabel Y. Variabel Y ini merupakan kinerja misalkan. Nah, kinerja ini kan banyak patokannya ya, contohnya. Misalkan kinerja karyawan misalkan seperti itu. Kinerja misalkan pertama bisa dilihat dari kuantitas barang yang dihasilkan. Terus kemudian bisa dari kualitas barang yang dihasilkan. Atau mungkin dari tingkat disiplinnya begitu. Jadi bisa jadi banyak nih atau mungkin lebih sedikit dari ini. Ini cuma contoh saja bahwa misalkan variabel Y ada 4 indikator, X ada 4 indikator seperti itu. Ini contoh saja dan bisa jadi prakteknya nanti bisa lebih banyak atau bahkan lebih sedikit. Ini cuma gambaran saja. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Saya tadi sudah sampaikan bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linier. Nah, saya langsung masuk ke aplikasi saja ya, aplikasi statanya. Nah, ingin saya jelaskan kenapa saya pakai stata ini karena umumnya kalau di kita itu banyak pakai SPSS, tapi tidak ada salahnya kalau kita pakai stata. Karena kalau bagi saya terus terang kesulitan kalau nyari aplikasi SPSS, sementara kalau pakai stata ini mudah sekali.
mendapatkannya. Tinggal download gratis. Itu pun aplikasinya tidak usah diinstal, tidak usah, tinggal pakai saja, langsung bisa dipakai. Itu. Saya coba buka ya aplikasinya. Ini. Kalau bagi saya lebih mudah pakai Stata ini. Nah, masuk ke data yang tadi, ini tinggal di copy saja. Copy saja. File Excel-nya, Ctrl C, terus kemudian ya kita masuk ke statanya ya. Ini masuk ke sini, namanya data editor. Jadi data yang tadi kita copy mau dipaste di sini. Nah, pilih pilihan yang kedua, treat first row as variable names. Jadi tadi variabel yang kita copy itu di atas juga ikut itu jadi variabelnya gitu. Kita mulai dari ini setelah di copy ya bisa ditutup ya, tutup dulu. Selanjutnya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, masuknya ke ini statistik, menu statistik, terus kemudian di situ ada multivariate analysis. Kita pilih yang Cronbach Alpha. Nah, begini ya. Ini uji validitas dan reliabilitas ini setahu saya tidak bisa langsung semua. Jadi kita uji per variabel. Yang pertama variabel X1 kita uji. Ini klik ya. Klik yang X1 terus kemudian X12 dan seterusnya. Yang total juga sama, diklik juga. Nah, nih. Klik submit. Nah, itu muncul di statanya. Terus kemudian itu tadi uji reliabilitas. Nah, ini kan ada namanya ya, scale reliability coefficient. Nih. Terus kemudian untuk uji validitasnya tinggal klik ini saja. Terus kalian submit. Nah, sudah selesai. Nah, ini saya contohkan satu saja ya. Sisanya yang X2 dan Y bisa kalian praktekkan sendiri, tidak apa-apa. Nah, ini uji reliabilitas. Jadi sebenarnya kalau uji reliabilitas itu tidak diuji per indikatornya, tapi diuji langsung variabelnya. Tadi kan variabel X1 ya, jadi koefisiennya 1. Seperti itu. Nah, coba copy saja ya. Saya masukkan ke tabel, sudah saya siapkan ini. Uji reliabilitas. Tinggal masukkan nilai ininya, Cronbach alpha-nya ini, taruhkan di sini. Bisa kalian ikuti nanti apa namanya pembuatan tabelnya seperti ini nanti. Nanti bisa kalian masukkan ke bab hasil deskripsinya, dibuat tabel seperti ini, uji reliabilitas seperti itu. Ini yang Cronbach alpha. Ini yang pertama. Nah, cara membuat keterangan seperti apa ya? Suatu variabel itu dikatakan reliable atau enggak ya. Catatannya ini macam-macam ya. Silahkan kalian cek di buku-buku. Saya contohkan misalkan ini contoh saja ya. Nah, nilai yang tadi itu dibandingkan dengan standarnya. Nah, suatu variabel dikatakan reliable jika nilainya seperti apa, seperti itu. Atau dibandingkan dengan R tabel. Nah, di sini intinya ya, nilai Cronbach alpha ini harus lebih besar dari standar atau R tabel. Nah, jika nilainya lebih besar, maka boleh kalian tulis di sini keterangannya reliable seperti itu. Ya, dan seterusnya. Terus kemudian masuk ke uji validitas. Di uji validitas ini kalian copy ini nilai alfa ini. Alfa ya, X1.1 atau X11. Masukkan ke sini. Ini kan ya. Ada R hitung nih. Kalau saya tambahkannya lupa belum saya ketik X1 strip 1 misalkan. X1
2. Copy dan seterusnya sampai yang ke X14. Copy saja. Nah, bisa kalian nanti teruskan sendiri. Ingin saya jelaskan bahwa cara menarik kesimpulannya atau keterangannya nanti seperti apa? Sama seperti yang uji reliabilitas. R hitung ini ya harus lebih besar dari standar atau R tabel. Jika R hitungnya lebih besar, maka bisa kalian beri keterangan valid seperti itu. Nah, kenapa ini penting ya? Kenapa 2 uji ini penting? Karena kalau ternyata misalkan ya nilai Cronbach alpha yang ini lebih kecil dari standarnya atau nilai yang X11 R tabel lebih besar daripada R hitung. Maka artinya apa? Variabel atau indikator yang kalian pakai tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi harus kalian hapus, terus kemudian bisa diganti atau ya sudah dihapus saja gitu, apa adanya. Buat seperti itu. Nah, itu ya untuk uji reliabilitas dan uji validitas. Jadi dibandingkan antara standar dengan hasil dari output stata yang tadi sudah kita lakukan. Silahkan kalian lanjutkan sendiri ini seperti itu. Nah, untuk regresi linier apa sih yang kita gunakan ya? Ini saya kasih apa namanya hurufnya lebih tebal ya, karena yang akan kita pakai ini apa sih ini? Ini merupakan rata-rata dari jawaban responden pertama seperti itu. Itu mewakili X1 dan seterusnya sampai responden terakhir. Itu dicari rata-ratanya. Jadi cara mencari rata-rata ini nilai total dibagi dengan jumlah indikator. Indikatornya kan ada 4 nih. Jadi ini rata-ratanya. Jadi ini yang kita nanti pakai ya. Nah, cara menggunakannya di stata seperti apa? Tinggal klik saja di sini, regress. Tadi kan saya bilang kita pakai regresi linear ya, makanya regress. Coba dulu ya, takut salah saya. Terus kemudian masukkan yang pertama itu variabel Y dulu. Seperti itu. Y. Klik 2 kali ya, klik 2 kali. Y, terus kemudian baru dilanjutkan dengan klik variabel yang X1. Nah, itu muncul sendiri ya, tinggal klik di apa namanya di kolom command ini X1, X2. Nah, jadi ini maksudnya regresinya, regres variabel Y, X1 dan X2 seperti itu. Jadi intinya yang pertama ini setelah regres ini merupakan variabel Y. Entah kalian nanti pakai nama asli variabelnya silahkan tidak apa-apa. Tapi variabel Y itu harus ada di setelah regres. Baru setelah itu variabel X-nya. Itu. Tinggal kita enter saja nih setelah ini. Enter dan hasilnya akan muncul seperti itu. Nah, ingin saya jelaskan langsung di sini saja ya. Bahwa nanti ketika melakukan regresi linier ya, biasanya nanti akan ada 2 uji. Yang pertama itu uji F, terus kemudian uji T. Melihat uji F-nya ya, uji F itu maksudnya apa? Mungkin sudah pernah saya jelaskan, uji F itu merupakan uji secara simultan. Simultan ini maksudnya bagaimana? Tadi kan kita punya 2 variabel X ya. Ya, 2 variabel X. Nah, kedua variabel itu diuji secara simultan atau secara bersama-sama pengaruhnya terhadap variabel Y gitu. Nah, maksudnya itu tuh uji F. Uji F ini dilihat dengan melihat ini probability nilai F. Di sini nilainya 0,4116 begitu. 0,4416. Nah, di sini dibandingkan dengan apa? Biasanya dibandingkan dengan nilai alfa. Alfa itu ada yang 1%, 5%, terus kemudian 10%. Nah, 1% itu maksudnya apa? Kalian ubah, 1% itu diubah ke angka 0,01. 0,01 dibandingkan dengan ini.
Kalau ini lebih kecil dari 0,01, berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Tapi kan lebih besar kan ya? Berarti tidak berpengaruh tuh. Tidak berpengaruh secara simultan. Atau ada opsi kedua dibandingkan dengan alfa 5%. 5% kalau diubah jadi 0,05 masih lebih besar ini. Atau opsi terakhir dibandingkan dengan alfa 10%. 10% itu berarti 0,1 masih lebih besar dari ini. Artinya apa? Bisa kita katakan bahwa secara simultan ya variabel X1 dan X2 sudah tidak berpengaruh sudah. Tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, seperti itu. Terus kemudian selain uji F ya, dalam regresi linear itu juga ada uji T. Uji T ini biasanya ya kalau dalam penelitian kuantitatif itu akan ada rumusan masalah yang intinya ingin mencari variabel mana di antara kedua ini yang pengaruhnya paling signifikan terhadap variabel Y seperti itu. Kita pilih salah satu di antara dua ini, mana yang paling dominan. Nah, tapi biasanya sebelum ke sana, kita pakai uji T. Uji T itu kalau kalian ditanya nanti bilang bahwa uji T itu uji secara parsial. Diuji satu persatu. X bagaimana pengaruhnya terhadap Y, terus kemudian X1 bagaimana pengaruhnya terhadap Y, dan X2 bagaimana pengaruhnya terhadap Y. Nanti dibandingkan mana yang paling berpengaruh seperti itu. Tapi sebelum ke sana, cek dulu ini ya nilai P-nya. Boleh kalian melihat ini. Cara membandingkannya seperti yang tadi, bandingkan dengan alfa. Alfa 1%, 5%, dan 10%. Gitu. Nah, di sini kebetulan ya, nilainya lebih tinggi dari alfa semua. Artinya apa? Baik variabel X1 dan X2 itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalkan nanti, ini nilainya ya, sering terjadi 0,0000. Nolnya 3 kali. 0,000. Artinya itu lebih kecil dari alfa yang 1%. Berarti signifikan. Gitu. Atau mungkin nilainya 0,09 misalkan. Nah, itu bahkan lebih kecil dari alfa yang 10%. Berarti itu berpengaruh. Berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi boleh patokannya ini. Ada juga yang menggunakan T hitung dibandingkan antara T hitung dengan T tabel. Seperti itu. Tapi kalau bagi saya lebih gampang lihat nilai probabilitasnya saja, tinggal bisa langsung kalian simpulkan seperti itu. Nah, mungkin sementara itu ya. Sebenarnya ini belum lengkap karena biasanya di regresi linear itu juga ada tentang uji asumsi klasik seperti itu. Tapi untuk beberapa dosen kadang ada saja yang menerima seperti ini sudah cukup. Jadi untuk beberapa dosen ini sudah bisa jadi skripsi nih apa yang saya jelaskan tadi seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau lebih lengkap karena ada asumsi klasik seperti itu. Nah, nanti akan saya buatkan videonya kalau ada waktu lagi, mungkin seperti itu. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.